Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Maulana. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kuadratik adalah metode penyempurna setelah interpolasi linear. Nah, karena banyak kasus dengan penggunaan interpolasi linear tidak memuaskan, sebab fungsi yang diinterpolasi berbeda cukup besar dari fungsi linear. Untuk itu digunakan polinomial lain yang berderajat 2 atau lebih mendekati fungsinya. Nah, interpolasi kuadratik digunakan untuk mencari titik-titik antara tiga buah titik P1, P2, dan P3 dengan menggunakan pendekatan fungsi. Nah, ini grafik interpolasi kuadratik. Nah, untuk memperoleh titik Q digunakan interpolasi kuadratik sebagai berikut. Nah, ini baik, sekian dari saya Alan Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Ramadhani dengan 579707048. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi program interpolasi kuadratik pada program MATLAB. Untuk di sini ada beberapa algoritma yang digunakan, yaitu yang pertama, tentukan tiga titik yang diketahui, misal disimbolkan dengan P, X1, X, Y1, Q, X2, Y2, R, X3, Y3. Nomor 2 yaitu tentukan nilai X dari titik yang akan dicari. Dan ketentuannya yaitu X1 lebih kecil daripada X, dan X lebih kecil daripada X2, atau X2 lebih kecil daripada X, atau maksudnya dan X lebih kecil daripada X3. Untuk nomor 3 yaitu hitung nilai Y yang akan dicari dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini. Untuk rumus yang saya gunakan itu seperti ini. Y sama dengan bla 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 itu sampai ke belakang. Kemudian yang poin keempat yaitu tampilkan nilai X dan nilai Y. Mungkin langsung saja ke program di MATLAB-nya. Mohon maaf jika ada gangguan sedikit. Nah, untuk program di MATLAB-nya saya menggunakan seperti ini. Untuk yang pertama yaitu ada CLC dan clear. Nah, di sini untuk membersihkan tab pada MATLAB-nya. Kemudian di sini untuk di sini ada beberapa variabel yaitu X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 dan nilai input X yang akan dicari. Nah, di sini untuk variabel-variabel tersebut didapatkan dari masukan secara manual pada bagian command window saat program dijalankan. Untuk selanjutnya yaitu ada if yang dimana diisi di sini dengan nilai X-nya, dengan batas-batas nilai X-nya yang seperti pada awal PPT tadi ya. Kemudian di sini terdapat rumus yang ada di PPT tadi dimasukkan ke dalam codingan atau program di MATLAB di sini. Nah, kemudian di sini terdapat else di mana saat nilai X yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di bagian if, maka akan tampil input X yang Anda masukkan salah. Kemudian program akan diselesaikan. Nah, untuk pada bagian terakhir di sini di mana pada bagian command window akan ditampilkan nilai X dan Y yang sudah didapatkan melalui perhitungan oleh program MATLAB tersebut. Mungkin langsung saja di-run-kan. Ya. Kita berpindah ke command window. Nah, di sini sudah muncul untuk memasukkan nilai X1. Untuk nilai X1 di sini saya menggunakan yaitu 1. Kemudian Y1-nya itu saya menggunakan 0. Kemudian X2 saya menggunakan 4. Kemudian pada bagian Y2-nya saya menggunakan 1,38. Kemudian pada bagian X3 saya menggunakan nilai angka 6.
Dan kemudian pada bagian Y3 saya menggunakan, mohon maaf ini ada gangguan, nilai X, maksudnya nilai Y3-nya saya menggunakan nilai 1,79. Nah, untuk bagian X di sini sesuai dengan keterangan pada bagian if tadi, bahwasanya nilai X itu di antara X1 dan X2 atau nilai antara X2 dan X3. Nah, di sini saya menggunakan nilainya yaitu sebesar 2. Nah, maka di sini akan tampil untuk yang sebelah kiri yaitu nilai X-nya, dan untuk sebelah kanan ini merupakan nilai Y yang sudah dicari tadi melalui programnya. Mungkin dapat juga dilakukan secara teori, pasti hasilnya akan sama. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok saya. Apabila banyak kekurangan ataupun salah dalam tutur kata dan berucap, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu dosen sudah mengampu selama 1 semester. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.